Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali ya, setelah kemarin qadarullah Ustaz ada keperluan ya. Kita bisa berkumpul untuk kembali mendengarkan ilmu dari Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani. Ya, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari waktu kita empat pada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan kalau kita perlu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla wa azila aw zulla wa azlima aw zulama aw ajhala ayjala alayya. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di kajian kita, kajian pagi bersama teman-teman Adrena Village ya. Ikhwah wa akhwat, ikhwah ya. Ikhwan itu laki-laki, ikhwan. Kalau perempuan akhwat ya. Jadi akhwat itu jamak dari ukhtun. Kalau ikhwan itu jamak dari akhun. Akhun jadi ikhwan. Kemudian ukhtun jadi akhwat ya. Bukan akhwat tapi akhwat. Gitu ya. Kemudian juga kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan Sya'ban ya. Dan kita juga berharap ya, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Mungkin hari ini kita akan melanjutkan dulu kitab atau buku yang kemarin kita bahas, sistem diskursus Islam politik spiritual. Insya Allah sebentar lagi habis, namun nanti pekan depan insya Allah kita akan mencoba mereview ya, review ulang pembahasan terkait dengan Ramadan ya. Jadi dalam rangka persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Nah, mungkin pekan depan kita akan coba membahas kembali tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan. Ya. Jadi kita bisa melihat kitab lain ya. Kalau kemarin kita membahas kitab Jamil Ahkam Asyam, jadi kumpulan hukum-hukum tentang puasa. Nah, mungkin nanti kita akan bahas kitab lain insyaallah yang temanya seputar dengan puasa atau Ramadan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem politik dalam Islam. Jadi bagaimana Islam itu ternyata memiliki konsep pengaturan ya, politik atau siasah. Dan pengaturan atau siasah ini sebenarnya merupakan hal yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, ada dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sampaikan kanat banu Israilu tasusuhumul anbiya'u summa halaka nabi la nabiyya ba'di summa takunu khulafa'u fataksur. Jadi beliau katakan bahwa kanat banu Israil, dulu Bani Israel itu adalah anak keturunan Israel ya, atau Nabi Yakub. Tasusuhumul anbiya ya.
Jadi urusan mereka itu diurus oleh para nabi. Tasusu ini kalau dalam bahasa Arab itu diambil dari kata sasa. Sasa yosusu siasatan. Yang artinya adalah politik. Gitu ya. Jadi urusan publik, urusan politik Bani Israel itu dulu diatur oleh para nabi. Ya. Kemudian umat Islam juga sama diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau itu ketika mendirikan negara di Madinah, beliaulah yang langsung menjadi kepala negaranya. Ya. Beliau mencontohkan bagaimana mengatur sebuah negara. Ya. Nah, kemudian lalu siapa yang menggantikan Rasulullah ketika beliau wafat? Nah, beliau lanjutkan bahwa summa halakan nabi la nabiyya ba'd. Kemudian nabi itu meninggal dan tidak ada nabi setelah itu. Nah, jadi Rasul memastikan tidak akan ada lagi nabi setelah dirinya dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang mengatur urusan umat atau di urusan siasah itu? Ya, beliau sampaikan summa takunu khulafa'u fatakthur. Kemudian akan banyak para khalifah ya yang akan mengatur urusan umat. Nah, jadi dari sini pun kita bisa melihat gitu, bahwa Rasulullah sendirilah yang menyampaikan kepada kita yang harusnya mengatur urusan umat Islam secara politik, dalam pengertian mengatur urusan politik, itu adalah diatur oleh seorang khalifah. Ya, makanya setelah itu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq dan beliau digelar sebagai Khalifatul Rasul. Ya, memang secara bahasa arti khalifah itu artinya pengganti Rasul. Tapi makna khalifah atau khilafah itu dalam fikih artinya ya konsep pemerintahan Islam. Khilafah itu sistem pemerintahan Islamnya. Khalifah itu adalah orangnya, orang yang menjadi kepala daripada sistem khilafah Islam. Ini dibahas dalam kitab-kitab fikih sampai buku fikih Islam yang kecil yang berwarna hijau kekuning-kuningan yang menjadi buku utama di UIN atau IAIN, kampus-kampus Islam yang ditulis oleh Ustadz Salman Rashid. Ya, beliau ini seorang Indonesia ya. Orang Indonesia yang menulis buku lulusan Al-Azhar Mesir. Ya, Salman Rashid namanya. Atau juga ada yang menyebutnya Sulaiman Rashid. Itu di bab terakhir dari bukunya itu membahas tentang khilafah. Apa itu khilafah, apa syarat-syarat khalifah, ya, apa hukum mendirikan khilafah dan sebagainya. Di situ sudah dibahas ya, tentang sistem khilafah Islam. Makanya di kampus-kampus Islam itu ada jurusan siasah syar'iyah. Ya. Jadi politik Islam. Ya, politik Islam. Nah, ini kemarin kita bahas tentang itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang nizamul istima'i fil Islam. Ya, jadi sistem sosial kemasyarakatan dalam Islam. Nah, nizamul istima'i ini kalau kita lihat secara bahasa nizam itu artinya kan peraturan. Ya, peraturan atau sistem nizam. Al-istima'i itu adalah interaksi ya antara laki-laki dan perempuan disebut al-istima'. Ya, beda dengan mujtama'. Kalau mujtama' itu komunitas atau masyarakat itu mujtama'. Tapi kalau istima' itu interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan? Karena ini penting. Ya. Penting sekali mengatur interaksi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di tengah-tengah masyarakat Islam itu sempat di masa kemunduran atau di masa-masa akhir khilafah Islam atau setelah runtuhnya khilafah Islam itu ada dua kelompok besar yang mensikapi hubungan di antara laki-laki dan perempuan. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang terlalu sempit ya dalam memandang hubungan laki-laki dan perempuan, terlalu rigid. Gitu. Saking rigidnya sampai-sampai wanita itu tidak boleh ya keluar rumah kecuali harus dengan suaminya. Ya. Perempuan itu tidak boleh terlibat ya
perannya di kegiatan umum, ya. Bahkan sampai radikal sekali, itu, perempuan itu tidak boleh belajar di luar, ya. Ya, sampai mengatakan seluruh tubuhnya itu aurat, sampai suaranya pun aurat. Maka para wanita ini sangat dibatasi. Ya. Ada berita ya di Arab Saudi ya, ini apakah Arab Saudi di kotanya atau di kampungnya, ya, saya juga belum ngecek. Ini saya dapatkan ceritanya dari seorang ustadz. Nah, beliau sampaikan ada kejadian di mana seorang laki-laki ya itu melaporkan istrinya ke pengadilan agama. Kenapa? Karena gara-gara si laki-laki ini melihat si perempuan atau istrinya ini berdua-duaan ya di rumahnya. Nah, ternyata pas dicek yang berdua-duaan dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini adalah syekh, guru, ulama. Nah, laki-laki ini melaporkan istrinya. Ternyata yang dimaksud dengan dua-duaan di situ, si istrinya itu berdua-duaan atau dianggap berdua-duaan oleh suaminya karena istrinya itu kebetulan ketika suaminya pulang ke rumahnya itu melihat istrinya itu sedang menyimak kajian ya dari seorang syekh di TV. Di syekhnya di TV ya kajian gitu ya. Istrinya itu di rumah sendirian. Jadi suami melihat ini sedang berdua-duaan dengan laki-laki yang ada di TV, maka dilaporkan. Ini saking rigidnya ya. Nah, ini kan berarti terlalu sempit gitu. Bahwa semua aktivitas pabrik itu tidak boleh perempuan. Ya, perempuan itu harus di rumah. Nah, ada kelompok yang kedua yang kebalikan daripada kelompok yang pertama. Dia melihat bahwa perempuan itu justru harus bebas, ya, harus diberikan kebebasan keluar, bebas berinteraksi di luar, kemudian juga bebas mengekspresikan dirinya, tidak boleh dikekang dengan pengaturan baju, pakaian dan sebagainya, itu terlalu bebas. Nah, jadi ada kelompok yang kedua. Yang kelompok kedua ini memang terpengaruh dengan gerakan feminisme yang berasal dari barat. Sehingga muncullah tuh kelompok yang kedua yang terlalu bebas ya, memperlakukan wanita. Nah, sehingga di kalangan ulama atau di kalangan umat Islam terjadi dua friksi. Ada yang mengatakan ya boleh wanita itu kemana-mana tanpa izin dan sebagainya. Ada yang mengatakan ya jangan, tidak boleh haram hukum. Dan bagaimanakah Islam mengatur sebenarnya interaksi antara laki-laki dan perempuan? Lalu bagaimanakah batasan laki-laki atau perempuan ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat atau di kehidupan umum? Nah, lalu apa sih definisi daripada nizam al-ijtimai itu? Sistem sosial kemasyarakatan dalam Islam itu adalah sistem yang mengatur ya, interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi yang pertama, nizamul ijtimai itu sistem yang mengatur interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Yang kedua, mengatur interaksi ya, perempuan dengan laki-laki. Nah, kalau yang pertama laki-laki dengan perempuan, yang kedua itu adalah perempuan dengan laki-laki. Ya, ada aturannya tuh masing-masing. Yang ketiga adalah mengatur hubungan yang terbentuk di antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi hasil interaksi itu kan akan terjadi hubungan ya antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang keempat, mengatur juga konsekuensi yang lahir akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itulah sistem sosial, nizam istimai. Jadi nizam istimai itu mengatur 4 hal ya dalam Islam itu. Yang pertama adalah interaksi laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah interaksi perempuan dengan laki-laki. Kemudian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat adalah konsekuensi dari akibat dari hubungan laki-laki dan perempuan.
Ya, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah Islam mengatur atau sistem sosial kemasyarakatan Islam mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan. Nanti dibahas secara rinci di fikih sebenarnya. Itu misalkan hubungan atau namanya aturan yang mengatur bagaimana seharusnya laki-laki melihat wanita. Nah, itu kan. Apakah boleh melihat seluruh tubuhnya? Apakah misalkan tidak boleh melihat seluruh tubuhnya? Atau apa yang boleh dilihat oleh laki-laki terhadap perempuan? Ya. Jadi misalkan batasan si laki-laki boleh melihat perempuan. Apakah kita boleh melihat perempuan? Ya boleh. Ini ada aturannya dalam Islam. Boleh melihat perempuan, tetapi dengan syarat pertama tidak melihat auratnya. Ya kan? Yang kedua melihat tanpa dengan nafsu atau adanya apa goriza, goriza atau nau ya, yang muncul dari laki-laki itu. Makanya kemudian ada perintah godul basar, ya, menundukkan pandangan bagi seorang laki-laki. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Nabi kepada pada laki-laki mukmin, hendaklah mereka yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menundukkan pandangan atau memalingkan pandangan. Dari apa? Dari anggota tubuh perempuan yang tidak berhak dia lihat. Apa yang tidak berhak dilihatnya? Itu auratnya. Di mana batasan aurat perempuan? Ya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, ini tidak boleh laki-laki melihat selain wajah dan telapak tangannya. Atau yang kedua, dia melihat wanita berpakaian sempurna, menutup aurat, tapi dengan nafsu, ini juga tidak boleh. Ketika dia melihat wanita dan ada goriza, ya, ada nafsu yang muncul dari dirinya, maka langsung segera godul basar. Ya, godul basar. Ya. Nah, ini kan mengatur interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini diantara beberapa hukum ya yang mengatur itu. Dalam Islam kan ada konsep godul basar, batasan aurat perempuan, kemudian cara berbicara dengan perempuan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, yang kedua mengatur hubungan atau interaksi ya, interaksi perempuan dengan laki-laki. Berarti di situ ada juga perintah Al-Qur'an yang memerintahkan perempuan itu godul basar juga. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihin. Ya, katakanlah wahai Nabi kepada wanita-wanita mukmin hendaklah mereka juga menundukkan pandangan. Ya. Karena yang namanya gorizatul naul itu tidak hanya ada pada laki-laki, tapi juga ada perempuan. Ya, dan gorizatul naul itu akan muncul ketika ada rangsangan. Rangsangan itu bisa juga salah satu dengan penglihatan. Ya, ya bayangkan coba. Ya, kalau kita lihat wanita-wanita sekarang itu, ketika mereka melihat kayak apa namanya artis yang dia idolakan, masya Allah, subhanallah ya sampai teriak histeris gitu kan. Melihat laki-laki ganteng itu juga wah gitu. Nah, ini juga sama perempuan tidak boleh melihat aurat laki-laki. Ya, di mana batasan aurat laki-laki? Ya laki-laki itu ya auratnya di antara pusar dan lutut. Itulah batasan aurat laki-laki. Jadi wanita tidak boleh melihat aurat laki-laki. Ya, selain auratnya boleh. Atau wanita pun tidak boleh melihat laki-laki dengan nafsu, ya, dengan perasaan apa namanya goriza tadi. Ya, itu juga tidak boleh. Nah, ketika itu muncul di perasaan perempuan, maka segala dia godul basar juga sama, menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan itu tidak hanya wajib bagi laki-laki, tapi juga bagi perempuan. Ya. Nah, ini juga ada ya bagaimana seorang perempuan berbicara dengan laki-laki. Ya. Bagaimana perempuan itu tidak boleh mengenakan apa namanya pakaian yang bisa memperlihatkan tubuhnya. Makanya ada hukum tentang bagaimana memakai atau aturan tentang pakaian. Nanti kita akan bahas khusus tentang pakaian ini, terutama untuk perempuan. Ya, bagaimana sih perempuan itu memakai pakaian ketika di luar? Nah, itu ada dua kan. Ketika perempuan di dalam rumah, ketika di luar rumah itu ada pakaiannya. Ya, misalkan ketika keluar rumah dia wajib mengenakan khimar. Ya, khimar itu kerudung. Ya. Dan juga wajib menggunakan jilbab. Jilbab itu gamis. Ya. Jadi yang kebalik ya. Jilbab itu bukan kerudung. Mungkin dalam bahasa Indonesia jilbab itu ya kerudung ya. Sampai ada lagunya kan jilbab itu. Apa lagu gambus ya. Jilbab putih gitu ya. Nah, jadi jilbab itu ya gamis gitu. Kalau nggak percaya lihat aja di kamus bahasa Arab. Jilbab ya jamaknya jalabib. Itu arti milhafah.
Milhafa itu pakaian longgar. Ya, irkha itu yang menjulur sampai ke mata kaki. Nah, itu jilbab. Ya. Ada perintahnya di Al-Quran? Ada. Ya, perempuan itu wajib memakai himar, kerudung. Ya. Eh, di ayat yang tadi, surat An-Nur tadi, ya, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wal yadribna bi khumurihinna. Nah, di situ tuh. Ya. Katakanlah Nabi kepada wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan, menjaga farji-farji mereka dari zina. Kemudian hendaklah mereka waliyadrib nabi khumurihinna. Hendaklah wanita itu menurunkan kerudung-kerudung mereka. Ya ala juyubihin, sampai kepada juyub. Juyub itu apa? Juyub itu dada. Nah, jadi kerudung itu, kerudung yang syar'i dalam Islam adalah kerudung yang menutupi dada. Ya minimal menutupi dada. Ya tidak mesti harus panjang-panjang banget sampai menutupi lutut atau menutupi kaki ya. Tidak mesti ya. Yang penting menutupi dada minimal. Ya kalau dia misalkan mau lebih hati-hati biar menutupi, mohon maaf ya, bagian belakang perempuan, pinggul dan seterusnya, ya boleh saja dia pakai kerudung yang panjang ya. Tapi minimal menutupi dada. Ya menutupi dada. Yang tidak boleh kerudungnya itu di atas dada, apalagi diikat ke leher gitu ya. Nah, dadanya terlihat. Tidak boleh, itu tidak syar'i. Belum memenuhi syarat kerudung yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh disampaikan oleh Rasulullah juga Al-Quran. Ya, jadi hendaknya dia menjulurkan kerudungnya sampai ke dada. Nah, kalau kita perhatikan kalimat wal yadribna itu kan artinya menjulurkan, ya. Bukan mengenakan, bukan memakai, tapi menjulurkan. Nah, ternyata Al-Fakir baru paham ketika Al-Fakir baca buku kecil di perpustakaan UIN, itu ada tentang sejarah perkembangan pakaian Arab, gitu. Nah, ternyata di sana disebutkan para wanita Arab itu sudah biasa memakai penutup kepala, ya, ditutupkan ke rambutnya, tapi memperlihatkan dadanya. Jadi hanya panjang menjuntai ke kanan ke kiri. Itu diantaranya salah satu pakaian Arab wanita, ya kan? Nah makanya kemudian perintahnya itu kan ditutup ya, maksudnya dijalurkan, diulurkan sampai ke dada. Karena mereka tidak sampai dada, hanya menutupi belakang dan sebagian telinganya. Nah, ikat di sini kan, coba lihat kalau kita lihat film-film Hari Salah misalnya, ya itu pakaian perempuan begitu di sana. Nah, ternyata itu harus ditutup sampai ke dada. Ya, menutupi dada, gitu ya. Baik. Nah, ini diantara hukum-hukum yang mengatur interaksi wanita dengan laki-laki. Ya, termasuk juga yang kedua tadi, selain himar juga wanita wajib mengenakan jilbab. Ya, jilbab itu pakaian luar yang tidak transparan, ya, kemudian tidak menjiplak tubuh. Ya. Kemudian dia dipakai di luar mihnah. Mihnah itu apa? Mihnah itu pakaian dalam. Pakaian dalam itu pakaian sehari-hari, pakaian di dalam rumah. Misalkan seperti, mohon maaf, kaos, ya, celana panjang, misalkan. Atau apa, daster gitu kan. Daster kan tidak menutup sempurna ya, tangannya kadang masih kelihatan. Nah, ketika keluar rumah, maka dia pakailah jilbab itu, menutupi pakaian dalamnya. Ya. Ketika keluar rumah atau ketika bertemu laki-laki yang bukan mahramnya. Itu jilbab. Ya. Jadi ada himar, ada jilbab. Ya. Nah, itu kerudung dan jilbab. Apa perintah Allah ya kepada wanita yang itu wajib hukumnya bagi wanita mengenakan jilbab? Ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya. Di situ Allah sudah sangat jelas sekali meminta Nabi, ya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, itu Nabi Muhammad SAW, qul, katakanlah, di azwajika, kepada istri-istrimu, ya, qul li azwajika wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, ya, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukmin, ya, hendaklah dia apa? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka memakai jilbab, menjulurkan jilbab sampai kepada batasan mata kaki. Nah, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diperkuat dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa jilbab itu adalah pakaian luar selain pakaian sehari-hari. Ya.
Ya, misalkan ketika Rasulullah memerintahkan kepada seluruh wanita berkumpul di lapangan dalam ketika sholat Id, ada, ada seorang wanita mukmin yang tidak memiliki jilbab. Maka Rasulullah memerintahkan kepada wanita untuk meminjamkan jilbabnya. Kan nggak mungkin kalau jilbab itu dipahami sebagai pakaian. Berarti dia telanjang dong. Berarti dia sudah punya pakaian, itu pakaian dalam, pakaian sehari-hari, tapi tidak punya pakaian luar, itu jilbab tadi, atau gamis tadi. Maka kemudian Rasul memerintahkan kepada wanita lain untuk meminjamkan jilbab itu kepada wanita yang tidak memiliki jilbab. Nah, jadi maksudnya begitu. Ini kan mengatur hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Dan mungkin masih ada hukum-hukum yang lain yang mengatur hubungan antara mukmin dengan perempuan dengan laki-laki. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kalau tadi kan laki-laki dengan perempuan, kalau kedua perempuan dengan laki-laki, yang ketiga itulah hubungan yang terbentuk di antara laki dan perempuan. Nah, jadi ketika mereka sudah bertemu, ya, itu kan akan ada interaksi itu. Ya, kalau tadi dari sisi laki-lakinya dan dari sisi perempuannya, ini dari sisi berdua. Apa yang muncul di situ? Yang pertama ada hukum menikah. Nah, kan ada tuh tata caranya berkhitbah, melamar, itu kan hubungan laki dan perempuan. Nah, menikah, kemudian muamalah antara laki dan perempuan, bagaimana batasannya. Kemudian juga tolak, hukum rujuk, itu kan mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada hukum-hukumnya dalam fikih, dijelaskan secara rinci. Nah, yang keempat adalah mengatur akibat atau konsekuensi dari hubungan itu. Ya, ketika laki dan perempuan bersatu, menikah misalkan, akan ada apa setelah menikah? Akan ada hukum lain, hukum misalkan ketika punya anak, hukum rodoa, menyusui, hukum hadona, pengasuhan, gitu ya. Kemudian juga hukum li'an, ya, hukum dan lain sebagainya, itu kan akibat daripada pernikahan. Ya, akibat pernikahan maka muncullah masalah-masalah baru, dan itu sudah ada dan bisa bagaimana mengatur masalah itu. Ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan nizamul ijtima'i fil Islam, sistem sosial kemasyarakatan dalam Islam. Jadi mengatur interaksi laki-laki dan perempuan dari yang tidak kenal sama sekali sehingga menjadi kenal, kemudian menikah sampai kemudian melahirkan anak dan sebagainya. Ya, konsekuensi dari interaksi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan tadi. Ya, Masya Allah ya. Nah, ini secara global ya. Nah, ingat bahwa kita ini hanya menjelaskan secara global sebagai sebuah kerangka. Nanti rinciannya bisa kita bahas di tema-tema tertentu ya. Nah, kemudian hukum yang berkenaan dengan masalah sosial kemasyarakatan dalam Islam itu ada beberapa. Ada 4 hukum. Yang pertama adalah hukum asal wanita itu adalah menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi ibu itu hukum asalnya adalah ibu ummun, ya, dan robbatul bait. Ya, robbatul bait itu adalah pengatur rumah tangga. Jadi hukum asal ibu atau wanita itu sebenarnya adalah tadi menjadi ibu, ya, menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Ini adalah kehormatan yang khusus Allah berikan kepada wanita. Jadi bukan kebalik. Jadi bukan bapak yang menjadi ibu dari anak-anaknya atau mengatur rumah tangga, tapi ibu yang mengatur rumah tangga. Ya. Dan wanita pula lah yang memiliki posisi paling penting dalam menyiapkan generasi terbaik, menyiapkan keturunan terbaik. Ya. Karena ibu itu sebenarnya banyaknya itu di rumah memang. Ya. Dialah yang menyusui anaknya, mengasuh anaknya, kemudian juga memberikan karakter, ya, khas pada anaknya. Dia yang kemudian mengatur gizi anaknya di rumah, ya. Mengatur rumah itu agar tetap nyaman untuk suami dan anak-anaknya. Nah, itulah tugas utama ibu, tugas utama wanita, gitu ya.
Itu adalah warabbatul bait. Ini adalah tugas khususnya. Nah, dalam Islam itu kan ada dua taklif biasa. Ada taklif am, ya, ada taklif khas. Ya. Taklif am itu beban umum yang diberlakukan baik laki-laki, baik juga kepada perempuan. Ya, ini taklif secara umum. Ya. Kalau yang kedua ada taklif khas, itu beban yang Allah bebankan hanya kepada laki-laki saja dan kepada perempuan saja. Nah, contoh misalkan yang umum ya, bahwa Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, kata muslim di situ walaupun dia mudzakkar laki-laki, tetapi maknanya meliputi dua, laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab itu begitu, ya. Jadi ketika disebutkan umum, berarti maknanya dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Makanya ada sebagian ulama menambahkan, ya, apa nama thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Ya. Kemudian eh, dakwah juga umum sifatnya. Tugas buat laki-laki, tugas buat perempuan. Itu Allah bebankan tugas dakwah. Ya. Menyampaikan kebenaran, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga tugasnya umum. Tapi ada juga yang taklif-taklif yang dibebankan hanya untuk perempuan saja atau hanya untuk laki-laki saja. Nah, untuk tugas wanita di rumah itu hanya untuk perempuan. Ya. Jadi warabbatul bait itu ya ibu itu wanita tadi. Ya. Inilah yang kadang-kadang dikritik oleh para feminis. Gitu. Yang sebenarnya di dunia Islam tuh nggak pernah muncul masalah ini. Cuma di dunia mereka tuh muncul. Gitu. Dan itu dibawa masalah itu ke kita. Gitu. Kita ikut-ikutan latang. Padahal kita nggak pernah ada masalah itu. Gitu ya. Bahwa konon katanya wanita di rumah terus itu diskriminasi. Ya, perempuan kok ngurusin rumah. Gitu kan. Perempuan juga perlu eksplorasi dan sebagainya. Sebagainya. Nah, eh, ingat ya bahwa dalam suatu manajemen itu kan dalam suatu eh, apa kehidupan, misalkan contohnya dalam permainan bola itu kan ada peran masing-masing, ada yang menjadi striker, ada yang menjadi back kanan, back kiri, gitu kan, ada pemain sayap kanan, sayap kiri, dan ada juga yang menjadi kiper. Nah, bayangkan kalau tidak ada kiper, ya tentu kan akan lebih kewalahan. Walaupun pemainnya itu yang strikernya jago, yang backnya jago, yang kemudian pemain samping kanan sayap ini juga jago, tapi kiper nggak ada, itu termasuk bagian kewalahan. Jadi kiper itu walaupun di belakang, tapi dia penting, sangat penting, urgent. Nah, wanita itu walaupun dia posisi seperti di belakang, itu di rumah tidak ada di kehidupan publik, tetapi fungsinya itu sangat eh, sangat penting posisinya. Ya, dialah yang nanti akan mencetak generasi terbaik. Gitu. Ya, bayangkan kalau misalkan anaknya dititipkan ke pembantu, ya siapa yang mendidik mereka? Bukankah kita belajar sampai tinggi, dapat ilmu ya banyak, itu anak-anak kita salah satunya. Ya, jadi kan kasihan. Nah, jadi ini bagian daripada hukumnya. Jadi hukum asal wanita itu adalah menjadi ibu dan merabbatul bait, ya, pengatur rumah tangga. Yang kedua adalah hukum asal wanita itu wajib dipisahkan dengan laki-laki. Nah, jadi infisal. Di hukum asal interaksi laki-laki dan perempuan itu infisal, terpisah. Ya, tidak bisa bertemu, ya, kecuali terhadap hal-hal yang memang dibolehkan. Ya, oleh syariat seperti apa? Haji, ya, jual beli, pendidikan, sekolah misalkan, muamalah, ya, bisnis, pasar misalkan. Nah, hanya ini aja yang diizinkan oleh syariat laki-laki dan perempuan itu bertemu. Sedangkan hal lain, ya, hal-hal lain itu tidak diperkenankan bertemu. Ya. Kapan boleh bertemu? Nah, coba lihat di Al-Quran itu kebanyakan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi laki-laki dan perempuan secara khusus itu berkaitan dengan nikah kan, atau mengatur hubungan suami istri. Nah, berarti bertemunya laki-laki dan perempuan secara khusus itu dalam pernikahan atau suami istri, bukan dengan pacaran, ya, bukan dengan hubungan yang bebas, gitu kan. Oh, kita bisa apa
saling dorong-dorongan, nah, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi hukum asalnya terpisah. Makanya aturan sholat juga kan terpisah. Saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Dalam belajar pun di sekolah Islam itu terpisah. Ada lokal laki-laki, ada lokal perempuan, atau kalau mau satu lokal ada lokal perempuan itu duduknya di belakang, di belakang softnya kelasnya itu laki-laki itu di depan atau kanan kiri, gitu. Nah, karena memang interaksi laki perempuan itu terpisah. Misalkan dalam walimah pernikahan, itu juga tamu itu harusnya dipisah. Ya. Memang orang menganggap ini budaya Arab, bukan, ini Islam mengajarkan. Tamu itu laki-laki itu dipisah, laki-laki di mana, perempuan itu di mana. Ya. Kenapa? Karena kalau digabung itu akan terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Kalau digabung juga akan muncul fitnah. Ya, fitnah apa? Fitnah ketika misalkan perempuannya berdandannya kan tidak boleh tabarruj. Tabarruj itu kan dandan berlebih-lebihan. Jadi dalam Islam itu bukan tidak boleh dandan, boleh dandan. Perempuan juga boleh dandan, tapi yang urf, yang kebiasaan, yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak juga kemudian wanita itu nggak boleh dandan, gitu kan? Ya nanti kalau nggak boleh dandan, apa namanya batasnya begini. Yang dimaksud dengan tabarruj itu adalah eh, sesuatu yang membuat ya, wanita itu menjadi bahan perhatian. Ya, bisa dengan berdandan berlebih, bisa bedaknya tebel misalkan, pakai lipstik yang wah gitu ya, minyak wangi yang tercium menyengat gitu kan, itu tidak boleh. Itu namanya tabarruj. Ya. Ini hukum tabarruj itu haram hukumnya. Tapi kalau sekedar misalkan eh, pakai deodoran penghilang bau badan misalkan, atau apa namanya menggunakan lipstik yang apa samar dengan apa bibir hanya sebatas untuk menyegarkan bibir misalkan ya, atau memakai hiasan bedak yang secara umum memang wanita-wanita di sekitar kita emang begitu gitu ya, orang tuh tidak menjadi pangling dengan penglihatan itu, ya silakan saja. Tapi kalau sudah alisnya dikerok kemudian dipasih sifat apa namanya alis bohongan gitu kan, lipstiknya tebel merah, wajahnya dikasih apa bedak yang tebel berapa senti gitu kan, sampai orang tuh pangling nggak kenal dengan dia. Nah ini kan terjadi ketika pernikahan ya. Nah, tabarruj itu, tabarruj itu kan tidak boleh dilihat oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya, itu jadi tabarruj ya. Tapi kalau dia berdandan menor tapi untuk suaminya itu menjadi berpahala, atau dia berdandan untuk wanita-wanita yang lain itu tidak masalah. Misalkan dilihat oleh ibunya, oleh teman-teman perempuannya, ya silakan saja. Itu kan yang tidak boleh itu kan tabarruj itu di hadapan laki-laki asing. Nah kalau dipisah, ya tamu laki-laki tamu perempuan tuh si pengantin wanita itu boleh dandan dandan sampai menor juga silakan. Ya, asal jangan ada laki-laki asing masuk situ di ruangan itu. Makanya di Arab Saudi atau di beberapa negara Timur Tengah itu kalau nikah itu bahkan sampai apa namanya beda ruangan, beda lokasi gitu. Perempuan itu di mana, laki-laki itu di mana. Atau ada juga yang beda hari. Ya. Nah ini ya kalau mungkin di kita nggak terlalu familiar ya, kita bisa satu hari tapi karyanya satu tapi kita bisa. Laki-laki di mana, perempuan di tamunya itu insya Allah ya akan lebih apa namanya syar'i. Apalagi kemudian eh, ada hiburan. Nah, ini diperhatikan ya. Kadang-kadang kan kalau di kampung-kampung itu harus ada organ tunggal. Nah ini kan problem. Gitu ya. Jadi itu terpisah. Jadi hubungan asal laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ya. Ketika ada laki-laki perempuan bukan mahramnya, kemudian bukan juga suami istri, berdua-duaan khuwat, maka hukumnya haram. Ya. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'a di mahram, yang kata Rasulullah. Janganlah kalian berdua-duaan di tempat yang sepi bersama wanita yang bukan mahram, atau kecuali dengan mahramnya. Baik. Yang ketiga, wanita diberi hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali hal-hal yang dikhususkan oleh syariat untuk laki-laki dan wanita. Ini seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa ada hukum-hukum yang sifatnya umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan, misalkan seperti melakukan perdagangan, pertanian, ya, membuat pabrik. Ya, wanita boleh nggak menjadi bos sebuah pabrik, ya silakan. Ya.
kemudian melakukan akad muamalah yang lain, itu silakan saja. Atau wanita menjadi developer, ya silakan saja. Ya. Atau menjadi kepala sekolah, ya silakan saja. Itu hal-hal yang dibolehkan. Tapi dengan catatan, ya kalau dia seorang istri harus isi izin suami. Ketika suaminya tidak mengizinkan, sudah tidak boleh. Jadi kata kuncinya ada di suami. Ya. Kemudian diperhatikan interaksi dengan laki-laki. Tadi hukum-hukum interaksinya diperhatikan. Ya, tidak boleh tabarut, tidak boleh pakai pakaian yang sembrono, harus menutup aurat dan sebagainya. Itu harus diperhatikan juga aturan-aturan itu. Jadi boleh dengan beberapa ketentuan. Gitu ya. Nah, apakah boleh juga wanita menjadi anggota DPR, anggota MPR, anggota Majelis Ummah, misalnya boleh. Dulu zaman Rasul pun ada wanita yang menjadi Majelis Ummah. Nah, yang menyampaikan pandangan, menyampaikan ide, menyampaikan keluhan dari para wanita, ya kepada kepala negara itu Rasulullah SAW. Gitu ya, itu boleh. Ya. Yang keempat, wanita hidup dalam kehidupan umum di luar rumah dan kehidupan khusus dalam rumah. Nah, jadi dalam Islam itu ada dikenal eh, kehidupan ya, umum, ada kehidupan khusus. Apa bedanya? Bedanya begini. Jadi kalau kehidupan umum itu area manapun, ya, lokasi di manapun atau area manapun yang ketika kita mau masuk ke area itu atau ke lokasi itu nggak perlu izin. Ya. Misalkan kayak ke mall, ke lapangan, atau ke pasar itu nggak perlu izin masuknya. Ya, nggak ada ceritanya kan. Ada mall ya mau masuk ke pintu assalamualaikum kan enggak. Masuk aja, bahkan ada pintu otomatis ya, orang ada di depan pintu udah kebuka duluan. Nah, atau naik angkutan umum kan nggak perlu izin, permisi pak saya mau masuk boleh nggak. Cukup di stop aja kan dia naik. Nah ini kehidupan umum, jadi orang tuh kalau mau masuk nggak perlu izin, tinggal masuk aja, itu namanya kehidupan umum. Nah wanita dalam kehidupan umum itu berlaku tuh memakai pakaian yang syar'i, jilbab yang benar, kerudung yang benar, kemudian menjaga interaksi dengan laki-laki, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kehidupan khusus. Ya, kehidupan khusus itu berarti kan orang kalau masuk ke area itu dia harus izin. Misalkan masuk rumah. Nah, rumah itu area khusus. Tidak boleh orang masuk sembarangan. Harus izin dulu. Mobil pribadi masuk ke mobil pribadi itu juga area khusus. Ya. Nah, di area khusus ini wanita boleh hanya mengenakan misalkan pakai mihna saja, kerudungnya dicopot, cuma hanya pakai kaos sama celana wanita boleh. Itu kan kehidupan khusus. Di situ ada cuma mahramnya aja. Kalau pernah ada laki-laki itu mahramnya. Nah, jadi ini adalah kehidupan khusus yang harus diizin. Makanya dalam kehidupan khusus itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam surat An-Nur ayat 27 misalkan harus izin, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu masuk ke rumah-rumah ghairu buyutikum, itu bukan rumah kalian. Hatta tastanisu, yakni hatta tastadzin, sampai kalian meminta izin, ya, wa tusallimu, dan kalian mengucapkan salam, ya, ala ahliha, kepada penghuninya. Ya, jadi ketentuan kita mau bertamu ke rumah itu, yang pertama kita harus minta izin. Yang kedua ngucapin salam. Ya, izin itu bisa dengan mengetuk pintu. Izin kan. Assalamualaikum, ketuk pintu lagi. Nah, sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Ya, sampai tiga kali. Nah, jadi harus ada izin dulu dari pemilik rumah. Dan harus ucapin salam. Nah, ketika diizinkan dan ada jawaban salam, nah baru kita boleh masuk ketika diizinkan. Kalau tidak diizinkan, misalkan sudah 3 kali tidak ada yang jawab, ya sudah balik lagi. Balik lagi, nah boleh memaksa masuk. Atau kadang ya, kalau di rumah saya itu, atau di kampung saya dulu, itu ada orang masuk rumah itu suka ngintip gitu di jendela atau di kaca, ada orang nggak ya, nah, itu nggak boleh. Ngintip ke dalam gitu ya, nggak boleh. Itu ya kita izin dulu, harus minta salam, baru kemudian kalau ada jawaban itu baru kita masuk. Nah, ini karena kita memasuki area khusus tadi, ya, area khusus. Nah, kemudian yang kelima, ya, yang kelima itu adalah wanita juga dilarang berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya tadi. Ya. Menarik perhatian dengan bersolek, ya, memakai wangi-wangian, memakai make up, wajah yang menonjolkan kecantikan dan sebagainya. Ya, atau juga termasuk membuka aurat di kehidupan umum gitu ya.
Makanya hati-hati nih wanita itu ketika memakai kerudung, jangan sampai kerudungnya itu yang transparan. Harus ada dalemannya. Ya, karena kan suka terlihat rambutnya yang nongol-nongol keluar dan tusuk-nusuk gitu ya. Nah, itu termasuk memperlihatkan aurat. Karena wanita itu rambut itu termasuk auratnya. Ya. Atau apa namanya? Kerudungnya nggak sempurna, nggak sampai dada. Hanya sampai kepada leher, itu nggak boleh. Ini harus diperhatikan ya wanita muslimah ketika kantor ya, teman-teman ya, para wanita muslimah yang ada di grup ini ketika masuk kantor diperhatikan ya. Atau pakai pakaian yang terlalu ketat itu juga harus diperhatikan ya, karena akan menonjolkan auratnya. Enggak Ustaz, saya pakai gamis kok, tuh lihat tuh pakai jilbab, tapi perhatikan bahannya juga. Jilbab ya jilbab gitu kan, tapi dari bahan jersey, jersey itu kan jatuh. Nah itu kan memperlihatkan juga. Nah itu perhatikan juga ya. Nanti kita bahas khusus lah tentang pakaian ya. Ini perlu kajian khusus ternyata ya tentang pakaian insya Allah. Nah kemudian eh, termasuk termasuk khalwat ya. Masuk khalwat itu adalah naik kendaraan pribadi berdua. Nah, misalkan naik motor berdua, laki-laki perempuan yang bukan mahram. Itu termasuk khalwat. Karena kategori memisahkan diri dari kehidupan umum, walaupun dia di jalan umum. Atau naik mobil pribadi berdua di dalam. Ya. Nah kalau mau rame-rame itu boleh. Supirnya laki-laki nih. Ya. Terus timnya perempuan semua, ya boleh. Atau laki-laki dua di depan, belakang perempuan semua, rame-rame, ya boleh. Nah, jadi masuknya itu mobil itu bukan mobil pribadi lagi, mobil umum. Gitu. Karena banyak orang di dalam. Tapi kalau sudah berdua gitu ya, nah ini termasuk keluar. Ya. Berdua-dua di tempat yang memisahkan dari kehidupan umum. Ya. Ini garis yang lain dikatakan ketika berkhulwat yang ketiganya syaitan. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Kadang-kadang itulah menjadi pemicu, muncul rasa, muncul macam-macam lah. Syaitan itu gampang, ya. Sangat pintar sekali menggoda laki-laki dan perempuan. Ya. Dan biasanya tergoda perempuan misalnya. Atau ya kan coba di kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan dikisahkan bagaimana iblis itu ini di kisah ya di kitab Qasasul Anbiya lil Atfal itu disebutkan bagaimana iblis itu berusaha menggoda Adam dan Hawa itu dari jarak jauh. Karena kan iblisnya udah diusir dari surga kan? Ya, sudah diusir dari surga. Tapi gimana caranya iblis yang sudah diusir dari surga ke dunia itu bisa menggoda Adam dan Hawa yang ada di surga, padahal dia di dunia. Nah, saya baru teknologi zaman sekarang. Bukankah anak-anak kita atau generasi-generasi kita sekarang ini kan banyak tergoda karena gadget kan? Gadget itu di dalamnya ada film, ada game, ada tontonan, ada bacaan. Pertanyaannya, yang bikin game, yang bikin bacaan, yang bikin film itu kan orangnya jauh. Bahkan mungkin udah kapan tahu bikinnya. Tapi bayangkan itu, hasil dari apa yang mereka bikin itu menggoda kita. Menggoda orang-orang yang menontonnya. Membuat yang menontonnya berbuat maksiat. Itu kan jarak jauh. Ya kan? Orangnya di mana, kita mungkin juga nggak kenal sama sekali, baru tahu dong siapa namanya dan seterusnya. Tapi tergoda orang-orang yang melakukan. Ini teknologi manusia yang mungkin nanti masa depan akan lebih canggih lagi. Gitu. Ya. Ini teknologi iblis lebih canggih lagi. Gitu kan? Bisa menembus surga. Ya kan? Ketika menggoda Adam dan Hawa. Ya. Nah, perhatikan di kisahnya. Itu kan Adam yang digoda pertama kali kan Adam. Nabi Adam alaihissalam. Itu ketika iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam itu tidak pernah berhasil. Ya, Nabi Adam tuh begitu tegar, ya kan? Kuat menghadapi godaan iblis. Sampai kemudian iblis tuh pindah menggoda siapa? Siti Hawa. Nah, ketika iblis menggoda Siti Hawa tergoda. Nah, Siti Hawa menggoda suaminya. Gitu. Akhirnya apa? Suami itu tergoda. Bukan karena iblis. Siapa? Karena Siti Hawa yang digoda oleh iblis. Itu kan kita kadang begitu ya. Mungkin kalau kita laki-laki suami ya. Suami misalnya. Ini hal yang mubah sebenarnya. Tapi ini gambaran real aja. Kalau jalan-jalan ke pasar atau tempat-tempat pameran. Gitu. Dan betapa marketing itu berusaha menggoda laki-laki untuk membeli sesuatu. Enggak terbantahkan. Nggak bisa. Saya mau beli itu. Tapi ketika istri merengek-rengek, abi beli itu. Lama-lama kan kita beli juga. Gara-gara siapa? Gara-gara istri.
Nah, makanya kan di track marketing ya yang bisa kita sasar untuk mengulik emosi konsumen itu kan ibu perempuan yang kita uliknya nggak? Ibu-ibu tuh target target utama penjual mau properti kayak mau apa kayak itu pasti perempuan yang disasar ya nggak. Laki-laki juga ada cuma yang disasar itu pasti perempuan. Kenapa? Kadang-kadang decision makernya itu bukan suaminya tapi istrinya. Yang pak ya nanti kita diskusikan istri dulu di rumah. Itu istri dulu di rumah karena yang sehari-hari tinggal itu istri. Ya nggak, ini teman-teman marketing mungkin ngalamin. Nah jadi subhanallah ya begitulah ya godaan itu ya. Kemudian yang keenam ya, hukum yang keenam itu bahwa antara laki maupun wanita itu sama-sama diharamkan untuk melakukan aktivitas yang secara langsung bisa merusak akhlak atau membawa kerusakan pada masyarakat. Misalkan seperti eh, apa namanya perempuan gitu eh, menjadi SPG, itu haram itu karena SPG itu kan mempertontonkan seksualitas kecantikan perempuan untuk menarik orang membeli. Ya terutama laki-laki. Makanya produk-produk yang berkaitan dengan tadi kalau tadi kan pembelinya perempuan yang di ini perempuan menjadi penjual itu kan pasti menarik laki-laki sebagaimana Siti Hawa menggoda Adam kan. Produk-produk yang memang untuk laki-laki itu pasti yang dikedepankan adalah SPG perempuan. Ya. Kemudian yang ketujuh kita cepat ya karena sudah jam 10 lewat bahwa kehidupan suami istri adalah kehidupan yang penuh ketentraman. Jadi Islam juga mengatur hubungan suami istri itu hubungan sahabat, bukan hubungan antara majikan dengan pembantu. Bukan hubungan antara bos dengan bawahan, tapi hubungan suami istri itu hubungan persahabatan, hubungan sahabat, saling melengkapi, saling membantu, ya, saling apa namanya meringankan. Memang betul tugas mengatur rumah tangga itu adalah tugasnya istri, memastikan rumah rapi, bersih. Tapi laki-laki juga harus memberikan solusi ketika istri tidak mampu lagi karena kecapean ngurusin anak dan sebagainya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara langsung terjun aktif, kita bantu sapu, bantu ngepel, bantu masak gitu. Nabi sendiri itu menjahit pakaiannya sendiri. Ya, kemudian juga kadang juga Nabi membersihkan rumahnya sendiri. Ya, atau dengan memberikan pembantu. Ya, suaminya nggak sempat misalkan sibuk kerja, misalkan, dakwah, mengajar dan sebagainya. Pulang ke rumah bisa biar istri lebih tentram, nyaman ya sudah apa namanya cari pembantu yang akan membantu rumah atau khadimat. Nah itu boleh. Ya. Atau misalkan dibelikan mesin cuci ya, yang bagus kalian dan sebagainya lah ya. Itu proses persahabatan suami istri itu begitu. Insya Allah kalau itu yang menjadi persepsi hubungan laki-laki dan perempuan itu akan menjadi harmonis. Ya, jadi suami istri itu bukan hubungan majikan dengan bos dengan anak buah, ya bukan. Jadi seolah-olah wanita itu seperti beban, suruh-suruh sama laki-laki, suruh ini, suruh ini, suruh. Nah, walaupun tetap ya wanita itu ketika diminta oleh laki suaminya apapun itu harus taat, gitu ya. Selama tidak melanggar syariat. Nah, apakah boleh perempuan itu kemudian mengajukan protes kepada suami? Ya boleh, misalkan dengan bahasa yang baik tentunya dengan asan, bukan dengan bahasa yang lebih tinggi dibandingkan suami. Misalkan AA sayang, misalkan eh, aku tuh gini 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 gini, misalnya mengeluh pada suami nggak apa. Kadang suami itu suka senang mendengarkan keluhan istri, ya, karena merasa dibutuhkan, merasa menjadi pahlawan. Ya, jadi laki-laki itu dalam kehidupan itu senang sekali jika dianggap seperti pahlawan. Ya enggak? Ini kalau saya, jadi kalau ada istri minta bantuan apa tuh, wah jadi pahlawan, gitu kan? Oh. Padahal mungkin istri itu mampu sebenarnya, gitu ya. Kemudian yang kedelapan terakhir ya, bahwa mengasuh anak adalah hak dan kewajiban wanita, baik muslimah maupun non-muslimah. Nah, namun jika anak tersebut tidak memerlukan lagi asuhan ibu, jika ibunya seorang muslimah, maka anak tersebut diberi pilihan untuk memilih ayah atau ibu. Ini kasus wanita atau kasus suami istri yang cerai. Jadi hak hadona, selama anak itu menyusui, maka hak adona atau hak asuhan itu adalah kewajiban ibu. Apakah ibunya itu muslim ataupun non-muslim. Misalkan ketika cerai, kan suka ributan anak ini. Dilihat aja usia anaknya berapa. Kalau dia masih menyusui, maka diserahkan kepada ibunya.
Tapi ketika dia sudah tidak menyusui, ya, atau tidak lagi memerlukan asuhan seorang ibu, maka diberi pilihan. Ya, dia bisa ikut ke ibunya atau ke bapaknya. Tapi kalau ibunya itu non kafir, murtad, maka harus diberikan kepada bapaknya. Nah, ini dalam Islam itu begitu ya. Jadi anak itu ketika ini anak ibunya misalkan murtad itu, maka anak itu harus dibawa sama bapaknya. Ya, begitupun juga sebaliknya. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah dia 8 ya, 8 hukum yang berkaitan ya, antara berkaitan dengan sistem istima'i ya, nizamul istima'i Islam. Ya insya Allah nanti mungkin di suatu saat kita akan bahas rinci hal hukum-hukum yang kita butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah secara globalnya begitu. Jadi kita dalam kitab ini sebenarnya ingin menunjukkan betapa Islam itu sangat sempurna. Bahkan masalah itu pun diatur. Insya Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kita datang. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan kajian pagi hari ini. Silakan yang ingin bertanya bisa open mic ketik di kolom chat. Baik. Tadi Mbak Dinda kayaknya mau nanya tuh. Udah open mic. Kak Iksan, kalau di apa namanya eh, di kantor itu saya ingin konfirmasi aja, interaksinya dijaga kan ya, Insya Allah ya. Iya, Ustaz. Ini bisa. Yang Alhamdulillah. Ikhwan bekerja di rumah 22, yang marketing galeri, akhwatnya di rumah 15. Ya, secara ini lebih leluasa sebenarnya. Kan barangkali ada problem-problem wanita gitu kan, yang khusus dibicarakan hanya wanita. Itu kan enak itu kalau sama-sama perempuan gitu kan. Kalau campur sama laki-laki malah kagok. Ini salah satu hikmah ya, salah satu kemaslahatan yang didapatkan dari aturan tadi, terpisahan atau infisal antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih kita misalkan rapat bareng itu apa salah. Itu kan ketika ada kebutuhan ya, kebutuhan pekerjaan, ada rapat, laki-laki perempuan bertemu, memberikan ide dan masukan dan sebagainya itu boleh. Dulu dalam peristiwa Bayat Aqobah pertama dan kedua kan juga ada berkumpul tuh laki-laki dan perempuan di satu majelis bersama Rasulullah, gitu kan. Sampai kemudian Rasul meminta komitmen mereka, baik laki-laki perempuan, terhadap penyerahan harta jiwa, ya, dan juga waktu, ya, tenaga untuk Rasulullah. Itu kan wanita laki-laki ada di situ, ya, sampai mereka memberikan bayat. Nah, jadi itu tidak masalah. Ya, saya Tapi mohon. teori tadi benar ya, Kang Isan ya. Kalau marketing itu pasti yang disasar itu ibunya. Betul. Apalagi kalau udah tumbuh kembang anak. Gitu ya. Silakan Bu Ani. Rata-rata, Pengen nanya tuh kayaknya. Bu Ani pengen nanya tuh. Bu Hani mau nanya. Ini saya ngobrolin biar nggak sepi aja sambil nunggu yang bertanya. Saya tadi juga nunggu yang lain biar nanya gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya duluan ternyata ini. Assalamualaikum Iya, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Alhamdulillah nih topiknya menarik banget ini kalau menurut saya. Makanya saya pikir yang lain mau ada yang nanya nggak nih? Soalnya Ada tuh. siapa nih yang apa duluan gitu? Silakan Bapak Bu Ani duluan dulu. Ya. Baru ini selanjutnya. Ya, kalau saya di benak saya banyak banget nih setelah dengar tausiah tadi. Kalau terkait dengan aurat gitu, apa ya? Yang kita lihat itu saat ini pemahaman itu memang
nggak ini ya, terutama untuk kaum yang milenial nih ya, yang atau yang sekarang yang generasi apa strawberry gitu ya, mungkin hal-hal yang seperti ini masih apa ya, nggak rata gitu ya diterima itu pemahaman tentang aurat ini gitu. Nah, sebetulnya seharusnya seperti apa ya, Tat ya, pemikiran kita itu terhadap amanah fisik itu yang Allah berikan itu. Jadi sebenarnya aturan itu kan dibuat oleh Allah itu kan pasti ada tujuannya gitu ya, yang baik gitu. Ya seperti tadi apa namanya, bahwa orang kita ini disuruh menutup itu biar paling sederhana itu biar nggak digoda gitu kan. Nah ini pemahaman seperti itu kan apa ya, belum sampai gitu. Ada beberapa yang belum sampai itu, walaupun ada juga yang sudah mendapatkan pemikiran yang baik itu gitu. Ini kira-kira harus seperti apa ya, Tat ya? Apa namanya? Sebaiknya kita menyampaikan ini gitu kepada ya nggak cuman yang masih muda-muda gitu, pun dengan yang sudah apa namanya usia gitu, tapi mereka belum paham hal tersebut gitu. Nah terus kemudian tadi kalau dalam apa namanya acara pernikahan gitu ya, dipisahkan gitu. Saya cuma mikir gini, kalau dipisahkan gitu, padahal kita juga apa namanya, biar tahu gitu lah siapa sih pasangannya gitu. Tujuannya juga ada tujuan itu. Nah kalau benar-benar dipisahkan, masalahnya gini, kalau kalau untuk para undangan dipisahkan itu ini ya apa namanya, sudah sering ya itu seperti itu. Tapi kalau untuk apa namanya, mempelainya sendiri ya benar-benar dipisahkan itu nanti kan nggak tahu gitu ya. Ini pasangannya yang ini, itu pemikiran saya apakah benar apa enggak gitu. Itu dulu deh, dua dulu, sebenarnya masih ada lagi yang ditanyain ya. Syukran. Ya, yang pertama terkait generasi sekarang ya. Justru kalau saya lihat kan generasi sekarang itu generasi alpha ya, bukan lagi generasi Z. Generasi alpha itu sebentar, ini kan kategorisasi generasi X, Y, Z. Alpha itu kan sebenarnya kalau saya pelajari itu dibuat untuk kebutuhan kerja ternyata. Jadi ketika suatu perusahaan ingin merekrut orang itu dibuatlah kategorisasi bagaimana mereka ketika diberikan tugas pekerjaan gitu ya. Nah, ternyata kategorisasi itu melebar sampai kemana-mana sampai kemudian cara kita berkomunikasi dengan mereka. Generasi alpha itu generasi Z. Generasi alpha itu generasi setelah Z. Nah, generasi alpha itu anak-anaknya generasi X ya. Jadi X punya anak itulah generasi alpha. Nah, generasi X itu siapa ya? Generasi saya. Ya, generasi 80-an gitu. Generasi 80 punya anak itulah generasi alpha ya. Yang konon katanya lebih baperan ya kan, gampang apa namanya lebay dan sebagainya. Di satu sisi sebenarnya kategorisasi ini juga perlu kita ketahui untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Tapi di sisi lain saya lihat ini jangan terlalu terpengaruh dengan kategorisasi itu. Karena manusia itu kan sama saja Allah berikan potensi. Mau generasi apa, sama-sama punya potensi yang sama. Punya hajatul adwiyah, punya goriza. Itu yang kita perhatikan. Bukan karena dia generasi bubble boomers atau X, Y, Z, dan Alpha. Itu kan kategorisasi yang dibuat hanya sebatas bagaimana cara kita berkomunikasi kan. Nah, jadi kalau kita ingin mengingatkan kepada generasi manapun ya kita ikuti bagaimana Al-Quran mengingatkan ya bahwa Al-Quran itu sering mengingatkan kepada siapapun generasi apapun itu dengan dua hal kan. Yang pertama ada dengan kabar gembira, ya basyirah, kemudian dengan nadhirah, dengan peringatan. Ya.
Basyirah itu kita berikan kabar gembira kepada orang-orang bahwa ketika Anda taat kepada syariat, ketika Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkan kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Itu kan sebuah keyakinan, ya akidah, gitu kan. Berarti yang pertama kita ingatkan akidah mereka. Ya, itulah pentingnya akidah itu kenapa harus pertama kali kita luruskan, kita benarkan. Kita ajak mereka bahwa ya yang menciptakan Anda itu siapa sih sebenarnya? Yang memberi nikmat Anda itu siapa sih sebenarnya? Ya kan? Yang membuat kita tuh bisa seperti ini siapa sih sebenarnya? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akidahnya sudah benar, dia meyakini adanya Allah, meyakini bahwa Allah itu segala-galanya, dia menciptakan dia dan sebagainya. Berarti apapun yang Allah berikan kepada dia, apapun yang Allah perintahkan kepada dia, pasti akan dilakukan. Gitu. Tapi kalau kesadaran itu belum ada pada diri mereka, itu susah. Gitu. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kan gitu. Jadi kadang-kadang harus kita ajak dialog iman dulu. Ya, sampai kemudian ke tahapan hukum A, B, C dan sebagainya. Karena hukum apapun kalau kita sampaikan kepada mereka, tapi imannya belum beres, akidahnya belum tegak secara sempurna, ya maka susah. Gitu. Ini dengan basyir atau juga dengan nadhir peringatan. Ingat loh Anda ketika Anda kemudian tidak mengikuti perintah Allah, melanggar perintah Allah, kita menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka azab neraka menjadi ancaman buat Anda. Ya, dosa, azab dan sebagainya itu sampaikan. Gitu ya. Jadi harus balance gitu ya antara basyir wa nadhir. Jangan pula kemudian kita menyampaikan nadhir terus. Ya. Jadi orang takut. Ini Islam ini isinya ancaman semua. Ya makanya kan saya kurang setuju ada film-film apa yang Pak Haji apa matinya apa gitu kan ada di film-film gitu ada. Kan film itu kan terinspirasi dari majalah apa majalah Hidayah kalau nggak salah. Nah itu terlalu berlebih-lebihan. Jadi tetap sampaikan kabar gembira, sampaikan juga peringatannya. Dan bisa jadi kan anak-anak itu nggak paham. Ingat pendidikan mereka sejak mulai lahir sampai dia gede itu kan pendidikan sekuler. Ya, yang dia bayangkan ya persepsi sekuler. Makanya bagaimana caranya kita merubah persepsi itu menjadi persepsi Islam. Itu kan tugas kita. Ya, tugas dalam pengajian, tugas ustadz, tugas siapapun kita ya, teman-teman muslim yang sudah sadar itu membawa persepsi Islam kepada mereka. Ya, strateginya kan kita runtuhkan persepsi kufur, ya, kemudian kita bangun dengan persepsi Islam. Ya, maksudnya begini, kalau kita ingin mengkritisi seseorang misalkan, kamu ini pakaiannya nggak syar'i, ya, masa pakaiannya pakai aurat begitu, kan begitu. Nah, sedangkan dia sendiri ada keterbatasan membeli baju misalkan, itu nggak solutif. Yang solutif itu adalah, nih, Anda punya baju nih, gamis sama kerudung, buat antum ya, buat anti nih sedekah, pakainya, kenapa harus pakai? Karena hukumnya begini-begini, kan enak tuh. Dakwah dengan memberikan solusi, ya kan? Nah, kita dakwah capek misalkan, kalau orangnya lapar itu nggak masuk gitu. Kamu ini harus bla 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 itu. Ini orangnya lagi lapar itu nggak bisa makan dia. Jangan kan mikirin dakwah, mikirin perut itu juga nggak beres gitu kan. Nah solusinya kasih makan dulu, baru kita dakwahin mereka. Nah, ini salah satu usul saya memang orang-orang beda-beda karakternya. Ada orang-orang yang justru ketika lapar dia masuk gitu nasihatnya. Dia menyadari iya ya aku lapar, aku mungkin nggak taat sama Allah sebagainya gitu ya. Nah itu jadi ini usulnya begitu. Tetap kita sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya, kan tugas kita hanya menyampaikan. Terkait dengan masalah apakah orang itu mendapatkan hidayah atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan, ya. Bukan tugas kita itu adalah hanya menyampaikan hidayah, ya. Menyampaikan hidayah irsyadiyah yang sudah kita bahas kepada orang-orang. Ya, apakah nanti orang itu berubah atau tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan infisal dalam walimah. Ini kan hukum syar'i memang begitu. Jadi hukum syar'i itu infisal tam. Tam itu apa? Sempurna. Tamunya dipisah, mempelainya juga dipisah. Ya. Karena ada aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau bagaimana kita tahu ya, suaminya ini, suaminya itu. Ya kan itu bisa di hari lain misalkan kita bertamu ke rumahnya. Ya. Atau kita minta foto-fotonya yang memang dalam kondisi yang sedang tidak tabarut gitu kan.
kan bisa. Hanya kalau sekedar ingin tahu siapa sih suaminya, siapa sih istrinya, orang mana. Ya, kita bisa ngobrol sama istrinya ketika kita berkunjung gitu. Suaminya orang mana, siapa namanya. Kan cerita tuh. Nah, orangnya gimana, ini fotonya ditunjukin. Oh ini, ya sudah kan cukup. Kalau memang nanti mau ketemu sama laki, memang kita mau ngobrol lama sama laki-lakinya, selama mempelai kan enggak juga gitu. Gitu. Jadi bisa lewat si istrinya atau laki-laki bisa lewat suaminya. Itu bisa seperti itu. Jadi saya pikir ini lebih lebih aman ya. Lebih aman, bisa menjaga apa namanya? Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum laki-laki, hukum-hukum dengan yang berkaitan dengan hukum perempuan. Ya walaupun ada juga ya Ustadz yang membolehkan tamunya aja yang dipisah, gitu kan. Kalau mempelainya tidak apa-apa, maksudnya biar akan hanya selintas saja, gitu. Selintas salaman, gitu kan, ngasih selamat terus sudah pulang, masuk ke area laki-laki ya masuk ke area perempuan. Ya ada yang membolehkan begitu. Tapi ya silakan. Eh, kalau mau sempurna tadi fasal tam, jadi sah sempurna. Ya. Kemudian walau bisawab Mbak Rere ya. Saya jawab aja kan ya, langsung ya. Menjaga jarak dengan lawan jenis yang masih saudara. Nah tergantung ya, kalau saudaranya masih mahram ya enggak apa-apa. Kita salaman, cium tangan kan masih mahram. Kayak misalkan adik, ponakan itu masih mahram. Nah kalau sepupu, kakak ipar, adik ipar, nah itu bukan mahram. Ya. Tetap harus menutup aurat. Ya, ketika berjumpa dengan mereka, biasanya di Idul Fitri nanti tuh ngumpul satu rumah besar ya kan, keluarga besar ngumpul tuh ada mantu, ada sepupu. Tapi kalau paman kita mahram ya. Misalkan Mbak Rere punya paman laki-laki yaitu mahram, ya boleh aja tidak memakai apa jilbab dan kerudung atau cium tangannya juga boleh. Nah, tapi kalau yang lain mungkin saudara sepupu atau yang tadi ya kakak ipar dan sebagainya, kita caranya ya cara menolaknya begini aja. Nanti paham sendiri, nggak usah kita sampai maaf ya haram hukumnya. Nah, gini aja cukup. Insya Allah mereka juga paham. Karena kayaknya begini tuh udah biasa. Nanti kalau dia nanya, kenapa kamu begitu salamannya? Harus dijelaskan dengan baik. Gitu ya. Baru kita jelaskan dengan baik. Saya mendapatkan pemahaman begini nih, gini, gini, gini. Lama-lama mungkin kita akan dianggap sombong, dianggap apa namanya tidak hormat dan sebagainya. Tapi ya kita sampaikan dengan baik. Nanti lama-lama juga akan paham. Ya, saya juga begitu ya. Ketika ada kumpul keluarga istri itu kan ngumpul tuh. Eh, ada acara besar ngumpul bareng di satu tempat. Itu salaman saya begini kalau yang bukan mahram. Itu awalnya pada naik, kenapa salamannya begitu? Kalau keluarga istri, maksud bapak bapak mertua ibu mertua udah paham, orang tua saya juga udah paham. Ini yang jauh-jauh gitu, keluarga jauh nggak paham kadang-kadang. Nah karena sikap kita seperti itu lama-lama mereka nanya gitu, kenapa begitu? Dijelasin. Nah ketika penjelasannya misalkan ada argumentasinya secara akliah gitu, dan juga secara nakliah, di acara Idul Fitri berikutnya saya diminta ngisi pengajian dan itu rutin tiap tahun gitu. Gara-gara itu ya, tiap tahun tuh saya diminta ngisi acara itu Idul Fitri. Ini kan kesempatan berdakwah gitu. Saya sampaikan hukum tentang saudara, hukum tentang bagaimana kita ngumpul begini gimana nih gitu kan. Harus dijaga auratnya. Itu momen penting gitu kan. Dikasih kesempatan untuk berbicara, ya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sekarang keluarga besar itu sudah paham. Jadi ketika bertemu itu yang awalnya buka kerudung sembarangan gitu ya, karena dianggap satu keluarga, sekarang enggak. Kalaupun ada acara suka misah gitu. Ini grup laki-laki di sini, nggak boleh laki di sini, perempuan di sini. Gitu. Ya alhamdulillah, gitu kan proses dakwah. Nah jadi insya Allah pelan-pelan saja. Ya, ya nggak usah khawatir dengan dibilang sombong dan lain sebagainya. Jadi kalau nuswab demikian Mas. Terima kasih syukuran atas penjelasannya. Silakan Ustaz, sukses panel jawab. Kuisnya. Baik, kuis pertama ya. Apa kewajiban wanita? Pakaian apa yang diwajibkan kepada wanita ketika keluar rumah atau bertemu laki-laki asing? Ada dua pakaian yang harus dikenakan oleh wanita. Apakah itu? Iya, Banida Mbak Nida.
jilbab dan khimar. Sahih. Satu lagi kan? Satu lagi, apa batasan aurat laki-laki? Yang laki-laki, ayo. Batasan aurat laki-laki. Mbak Resti. Mbak Resti. Futsal lutut, ya sahih ya. Ya. Dia laki-laki kalau main futsal, bulu tangkis ya, lututnya ditutup ya, jangan sampai kelihatan. Karena itu aurat. Walaupun pemainnya sama-sama laki-laki. Ya, syukran. Anisan, barakallahu fikum. Jazakumullah min sambil kisna, barakallahu fikum. Ada akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini ya. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah alamin dan baca doa kafaratul majlis dan kalau mau juga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurang Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Syukran.